saya selama ini tidak mengadakan pembelaan kok bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Assalamualaikum, Masya Allah, ternyata dari video yang saya upload di YouTube maupun di Facebook itu banyak sekali WA yang masuk ya. Terima kasih untuk teman-teman atas supportnya ke saya secara pribadi. Masya Allah, itu sudah menyupport saya luar biasa. Terima kasih banyak. Dari berbagai pertanyaan itu salah satunya menjawab apakah saya selama ini tidak mengadakan pembelaan kok bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Saya sudah mengadakan pembelaan juga, intinya yang kita lakukan, kita itu sudah menghadapi sidang Gonogini itu panjangnya mungkin 2 tahun atau 3 tahun ini ya. Dan itu kemarin itu intinya sudah daripada berlarut-larut, daripada saya ketika habis sidang itu membuat murung dan lain sebagainya dan kerjanya kurang semangat, makanya saya dari penawaran yang tinggi dari mulai awal 10,5 sampai kemarin itu, yaitu akhirnya terjadi keputusan yang kemarin itu. Dan juga ada yang menanyakan contohnya seperti apa toh perjanjian pranikah itu. Mungkin salah satu contohnya yaitu memisahkan harta ya, harta yang dibawa, harta yang dimiliki sebelum pernikahan. Jadi mungkin sebelum pernikahan itu sudah memiliki usaha apa, terus sudah memiliki hasil apa saja, harta apa saja, dan usaha tersebut mungkin nanti ketika sudah menikah menjadi hasil siapa gitu. Termasuk saya ini perannya mungkin sebagai seorang istri, selama ini saya juga bekerja dan bekerja itu murni penghasilan saya, tetapi ternyata ketika menikah itu yaitu hasil kerja entah siapa yang bekerja itu menjadi hasil bersama. Makanya nanti mungkin teman-teman salah satunya seperti ini bisa dijadikan dituangkan dalam perjanjian pranikah itu. Jadi nanti hasilnya siapa, nanti milik siapa, terus nanti seperti apa, misalkan selingkuh konsekuensinya seperti apa, dan kalau berkhianat konsekuensinya seperti apa, seperti itu bisa dituangkan. Jadi salah satu yang paling penting yaitu di pembagian harta ya, itu mungkin penting. Terus nanti bisa dituangkan juga tentang janji-janji sebelum pernikahan, bukan hanya diucapkan tetapi benar-benar ditulis, dan mungkin kalau perlu dituangkan juga dibawa ke notaris. Itu sangat penting. Jadi bukan hanya janji yang diucapkan, aku mencintaimu selama-lamanya, aku mencintaimu sampai dunia akhirat, aku mencintaimu sampai mati. Ternyata manusia memang bisa berubah-ubah hati dan pikiran. Jika terjadi hal seperti ini bisa sangat bermanfaat gitu. Ketika ini loh dulu janjimu, ini harta saya sebelum menikah dan selama ini saya yang bekerja, jadi kamu tidak punya hak atas harta ini, seperti bisa dituangkan. Dan ini janjimu, ketika kamu berkhianat kamu akan pergi dari sini tanpa mungkin cuma berpakaian saja, atau cuma dari harta yang dia bawa saja, atau bagaimana seperti. Jadi termasuk seperti itu dituangkan. Termasuk nanti mungkin kalau sudah punya anak dituangkan juga. Nanti ketika apa tentang walaupun istri bekerja, mungkin ya itu salah satunya, walaupun istri bekerja, suami itu tetap punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi biar dia tidak vakum dan mau kemauan bekerja gitu. Jadi bila terjadi sesuatu, memang setidaknya ketika dia tahu rasanya cari uang, ketika tahu sulitnya cari uang, mungkin dia juga tidak bisa semena-mena kepada istrinya gitu. Itu pengalaman pribadi saya. Nanti teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan lagi, kalau bisa saja saya jawab, kalau belum bisa saya jawab saya akan pelajari lagi, bisa WA saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan doanya teman-teman yang WA saya secara pribadi. Terima kasih banyak sekali ya, terima kasih banyak. Semoga ke depan kita semua bisa hidup berbahagia, diberikan sehat jasmani, rohani, ekonomi, dan diberikan kemudahan dalam membesarkan putra-putri kita, dan semoga kita selalu diberikan keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin. Dadah.